Perkenalkan, saya Galen Saburi dan rekan saya Akila Paria Brayuda. Kami dari kelompok 4. Nah, kita di sini ada di PT Robomarin ya. Bisa dilihat Robomarin itu apa. Nanti lebih lanjut. Check it out. Menurut Google, PT Robomarin Indonesia atau Robomarin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kapal selam tanpa awak sejak tahun 2009. Seiring berkembangnya bisnis Robomarin, semakin banyak proyek atau permintaan akan produk dan layanan yang disediakan perusahaan. Bahan kimia kita sebenarnya nggak banyak, tapi ya begitulah, tetap aja ada. Tapi yang sebenarnya yang lebih banyak kita lakukan dalam mengelola zat berbahaya itu adalah ke arah desain. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang bisa dihindari. Nah gitu. Jadi lebih ke arah penghapusan bahaya jika bisa dilakukan. Gitu. Kalau nggak bisa dihapus ya disubstitusi atau kita ganti. Nah, gitu. Sebenarnya untuk kecelakaan itu juga kalau ditanya seberapa sering itu tergantung perusahaannya kan ya. Gitu. Kalau kita alhamdulillah cukup rendah karena memang yaitu tadi kita lebih banyak ke preventifnya. Itu ya dalam setahun alhamdulillah kita nggak ada yang berulang. Itu yang paling penting ya dalam K3 itu adalah jangan sampai ada yang berulang. Karena ketika udah berulang itu artinya K3-nya nggak jalan. Nah, gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau yang berulang nggak ada. Terus tapi ya kasus-kasus baru biasanya muncul ada. Dan disitulah kita belajar, kita cek lagi yang salah di mana, terus apa namanya ya nanti kedepannya preventifnya harus bagaimana supaya tidak terjadi itu. Pertolongan pertama yaitu ya kalau pokoknya kita tuh yang kita cek dulu adalah orangnya biasanya. Terus kalau bisa tindakan P3K cukup gitu ya, kayak kena ubur-ubur itu kan P3K cukup ya, itu selesai gitu. Terus kalau nggak bisa ya kita akan kontak dengan perawatan medis atau dengan petugas medis, atau kalau memang harus ke rumah sakit ya dibawa ke rumah sakit gitu. Terus nah yang paling penting memang dalam K3 itu perbaikannya. Jadi kalau udah ada insiden kita lakukan itu, dicatat, dianalisis, laporan, terus nanti dari perusahaan juga akan melakukan analisis kira-kira bagaimana perbaikan baik dari sisi humannya maupun dari sisi tempat kerjanya maupun peralatan kerjanya supaya itu tidak terulang. Sudah gitu ya, jawabannya sudah. Contohnya dalam reducing, mengurangi, yaitu kita mengurangi sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memang beracun dan berbahaya. Satu itu. Jadi kita biasanya akan lebih mengoptimalkan desain sehingga satu kita nggak mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian biasanya di desain itu juga kalau kita ngomongin ini ya 5R itu kita akan ke arah energinya. Jadi saat ini teknologi kami itu semuanya udah nggak ada yang pakai bahan bakar fuel, bahan bakar minyak, oil, minyak gitu. Jadi semuanya pakai baterai, jadi kita pakai clean energy. Kalau secara teknik biasanya kan kita ada sistemnya untuk mendeteksi adanya kebakaran atau adanya insiden seperti ya terutama kebakaran. Makanya di setiap penjuru kita diadakan kayak istilah sensor. Nah seperti itu namanya sensor smoke detector. Sensor asap. Ya, itu ketika ada asap datang nanti dia kan menghisap. Ya. Nah nanti di ruangan ini ada ruangan CCTV di sana ada namanya panel MCFA.
Nah, nanti panel MCFA itu akan mendeteksi bahwa di titik atau titik yang ada kebakaran itu memberikan sinyal berbentuk alarm. Alarm itu ya. Umpamanya kebakaran apa atau ada identik panas apa gitu. Nanti di monitornya ada seperti itu peringatan. Iya Pak, sebelumnya mau nanya. Ini perihal kalau terjadi kecelakaan itu apakah ada tindakan dari Transmart sendiri, perusahaan perbelanjaan ini, apakah ada kayak evaluasi gitu setiap minggu atau langsung? Gini, kalau kita mengidentifikasi tadi ya, kan setiap sebelum opening toko nih kita opening pintu karyawan kita syuting dulu nih. Ada duty manager yang syuting setiap pagi itu. QC gitu ya berarti, ya, di QC. Ya, pengecekan dulu itu. Nah, misalkan nanti misalkan ya yang kecil aja ada genangan air. Nah, nanti kita info ke cleaning service-nya. Minta tolong di ini misalkan ada atau nemu misalkan stop kontak yang kabelnya udah berkelupah segala macam. Nah, itu setiap pagi kita sweeping dulu nih. Setiap pagi muter. Jadi semuanya dari mulai feedback semuanya kita muter. Nah, itu kita identifikasi seperti itu, takutnya terjadi seperti itu. Nah, waktu closing pun juga sama. Waktu mau kita sweeping dulu juga semuanya, memastikan semuanya yang ada di toko ini aman. Ya. Yang harusnya colokan dicabut ya dicabut, gitu kan. Yang misalkan opennya lupa matiin, yaitu untuk mengidentifikasi seperti itu kan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu tidak berkala, itu tiap hari, tiap pagi dan malam yang kita lakukan seperti itu. Berarti rutin ya Pak? Rutin, tiap pagi malam. Ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin salah satu caranya seperti itu, karena kan kita juga nggak tahu kan dari closing kan jam 10 malam ya, maksimal jam 10. Kita buka lagi jam 7 pagi. Dalam waktu yang itu kita kan nggak tahu juga apa yang terjadi. Ya, setiap hari kita syuting. Nah, itu tanggung jawab MOD opening closing. Ya, yang harus ikut di situ adalah security, maintenance, terus opening sendiri, opening manager duty-nya hari ini. Kalau untuk kecelakaan yang mungkin pernah terjadi atau biasa terjadi di sekitaran Mas? Kalau di sini kecelakaan yang terjadi itu yang akhir-akhir ini sih hampir nggak pernah ya. Dari jarang sih kalau kecelakaan, cuman hampir nggak ada. Sekarang hampir nggak ada. Mungkin karena karyawannya sudah sedikit ya, karyawannya sedikit terus. Nah, kebanyakan yang kecelakaan itu adalah tersayat. Karena apa? Nah, itu sering tersayat di situ. Karena food court gitu ya? Iya, karena yang sini dulu kan motong ikan juga, terus motong ayam juga, terus masak yang di sini. Nah, sekarang kan kita sudah tidak jualan ikan, sudah tidak jualan ayam, jadi untuk kecelakaannya itu udah berkurang gitu ya? Risikonya berkurang. Itu pun karena ya bukan karena ini sih kecelakaan dulu juga karena pelanggaran ini. Sebenarnya SOP-nya kan sudah ada, dia harus pakai metal glove harusnya ya, pakai SOP-nya gitu ya Pak? Itu. Nah, karena dia tidak pakai ya sudah keterladoran prosedur. Pelanggaran prosedur dia tadi. melanggar prosedur lah. Kebanyakan yang di lapangan itu kalau dari perusahaan udah dikasih SOP. arahan. Ketika mau kerja pastikan badannya udah safety, alatnya udah safety. Tidak boleh pakai Terkadang cincin. ya di lapangan itu si karyawan Jam tangan itu nggak boleh. Tetap ngeyel ya? iya, kadang-kadang ada yang nyuri-nyuri juga gitu. Oh iya Pak, kan tadi membahas mengenai kecelakaan. Apakah ada asuransi buat yang kecelakaan tersebut atau bagaimana tindakan? Ada. Semua dijamin BPJS. Semua yang sini jamin BPJS. Terus untuk manajemen ada asuransi. Ada asuransi. Jadi kalau untuk kecelakaan kita ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Karena memang untuk khusus kecelakaan kerja itu pas BPJS. Itu sih. Semuanya di cover. Itu di handle ya? Iya, di handle. Sebelum itu saya juga ingin mau nanya pada kecelakaan ini, dalam sejauh ini kira-kira berapa persen yang terjadi kecelakaan? Sini yang tahun ini hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Berarti sangat jarang gitu. Jarang di sini ya. Karena potensinya juga kan udah berkurang dari situ. Gitu. Hampir nggak ada ya. Belum ada, sampai sekarang belum ada laporan. Biasanya ada, kita juga ada boardnya biasanya. Dalam 90 hari itu berapa kali kecelakaan. Nanti itu kita kalau ada kecelakaan, nah kita riset lagi tuh
jadi 0, harinya 0 lagi, ya kan? Nah, jadi nanti kalau misalkan berapa hari ini terus jalan, misalkan 130 hari ada kecelakaan, ya udah 130 lagi, jadi kita reset lagi jadi 0. Itu yang kita nanti jadi bahan evaluasi. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang namanya safety kayak gitu ya memang sih sebisa mungkin walaupun nggak latihan khusus gitu kan, setiap briefing ya sebisa mungkin dikasih tahu. Gitu. Maksudnya mengingatkan dia kembali bahwa ini hal-hal kecil ini yang bisa menyebabkan hal besar nanti terjadi. Belum pulang mereka harus cek kompor udah mati atau belum, terus oven udah cabut atau belum. Nah, itu bahaya. Makanya di setiap closingan kita tutup toko jam 9, jam 10 kita sweeping. Nah, itu memastikan Itu tiap hari nggak boleh, takutnya si karyawan ada yang pertama lupa ada yang nyopotin colokan atau si kompor masih nyala atau oven masih nyala, dikhawatirkan seperti itu. Makanya ada tim khusus ketika closing mau tutup toko tuh ada yang sweeping. Kan namanya security itu ada yang kalau di kita ya ada posnya, ada yang namanya rover gitu kan, itu banyak. Itu checklist tuh tiap pagi kapar kita checklist expirednya kapan, masih bagus gitu kan, tekanannya berapa kan kayak gitu. Hidran ini ada yang bocor nggak, palapnya masih bagus nggak, gitu. Itu kita cek tuh setiap bulan airnya masih bagus nggak, itu kita harusnya kita keluarin tuh bulan sekali, kita keluarin tuh airnya masih jernih nggak atau udah berkarat tuh kan. Kan namanya hidran kan kita simpen di dalam pipa besi kan, dalamnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita tiba-tiba ada kebakaran kita langsung pakai bocor gitu. Akhirnya yang keluar kan coklat semua. Iya kan, karena ini ya benar kan. Waktu pelatihan yang di luar juga gitu, karena lama nggak dicek, yang keluar teh kayak lumpur gitu kan, lumpur gitu. Jadi itu kalau dari damkar biasanya kita akhir tahun setiap tahun nanti evaluasi. Cekan total ya Pak? Ya, mungkin. Kaitan dari pihak mal, apakah ada manajemen yang benar-benar mendukung dalam kebijakan K3 ini? Implementasi pengawasannya seperti apa? Kalau mendukung ya kita dari ini ya kita disarankan sih, maksudnya secara penuh ya ada dari pihak Transproperty juga mendukung. Pengawasan juga dilakukan. Kenapa? Karena ya kita lihat sekarang setiap kali mereka kesini juga melakukan pengecekan gitu. Maksudnya kayak tadi dari damkar ngajak damkar, terus untuk melakukan pengecekan peralatan di sini masih layak atau enggak. Terus mereka mengadakan pelatihan setiap 6 bulan sekali. Kita harus mendukung. Ya kan? Itu dari pihak manajemen Transpropertinya. Ya. Kita mah tinggal diundang aja, oke Pak, kita berangkat. Seperti itu sih. Karena kita kan di bawah naungan mereka, jadi mereka yang ngurus-ngurus gitu. Iya, yang ngurusin semua itu. Jadi ketika mereka ini ya setiap ya jangan sampai intinya jangan sampai di lokasi perusahaan di perusahaan dia yang di bawah naungan dia itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena ya mungkin sudah menjadi prinsip dari tim TSM juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galan Saburi dari kelas 3 RB2. Ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala lab dari pemodelan. Langsung saja Mbak, kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang menjadi prioritas lab dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para mahasiswa? Yang jadi prioritas yang pertama tentunya kesehatan dan keselamatan dari mahasiswa itu sendiri, dan yang kedua adalah tentunya dari peralatan. Karena kita harus merawat dan menjaga peralatan supaya tetap berfungsi. Yang kedua Mbak, bagaimana lab itu memastikan bahwa semua mahasiswa memahami dan mematuhi kebijakan dari K3 atau dari Mbak sendiri sebagai kepala? Baik, tentunya ada pelatihannya yang sudah ditambahkan juga luar ya, seperti SOP aturan bagaimana kita menggunakan lab,
tapi kan stres atau itu harus menggunakan jas itu salah satu. Kemudian misalnya tidak boleh membawa makanan atau minuman, tidak boleh minum lab, dan mematuhi standar operasional penggunaan alatnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Mbak sebagai kepala di pemodelan untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit terkait pekerjaan atau apa yang dilakukan mahasiswa gitu? Langkah-langkah sebagai Mbak. Yang pertama tentunya bukan lab. kondisinya supaya sebaik mungkin seperti misalnya kan di lab sistem pendalamannya atau di lainnya pastinya ada instalasi listrik ya. Listrik yang dibutuhkan sebagai sumber misalkan komputer atau meja-meja tentunya contoh kecilnya adalah instalasinya harus rapi supaya kabel yang tidak semrawut. Kalau semrawut kan itu bisa membahayakan juga ya, misalnya tersangkut atau keselamatan dan itu salah satu contoh kecilnya. Dan juga menyiapkan tempat-tempat penyimpanan alat agar alat juga dapat digunakan rapi ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana lab atau Mbak sebagai kepala mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya di lab Ibu yang Ibu? Yang pertama kita lihat peralatan yang ada, bagaimana juga praktek yang dilakukan. Nah, kebetulan di lab sistem kendali sendiri kan komponen-komponen semua ya. Tapi tentunya kita juga berpotensi sehingga kita lihat identifikasi dari yang sudah terjadi itu apakah ada kecelakaan yang terjadi, apakah sering atau seberapa dan memang sih tidak terjadi ya. Nah yang kedua dari alat gitu ya, keselamatan dari atau alat sendiri gitu ya, kita menerapkan bagaimana sih SOP-nya penggunaan alat sehingga misalkan motor ya terutama tidak boleh kembali. Oh iya. Itu harus disampaikan juga kan ke mahasiswa karena itu kalau sampai kembali itu kan akan bisa alat yang lebih apakah ada program pelatihan khusus K3 yang disediakan oleh Ibu sebagai kepala lab, dan jika iya, apa materi yang diberikan? Sudah belum ada pelatihan K3 yang belum ada. Bagaimana lab melibatkan mahasiswa dalam upaya meningkatkan K3 di lab pemodelan? Nah, kita juga mungkin ada kerjasama juga dengan dosen penumpang K3 ya, yang biasanya sering menugaskan untuk identifikasi bagaimana K3, kemudian menetapkan misalkan dialog evaluasi, kemudian apa bahaya, bisa ada MCB, kemudian prosedur untuk K3 yang lab seperti itu. Jadi mahasiswa dilibatkan untuk mempersiapkan itu juga gitu. Dan kemudian untuk alat sendiri mahasiswa dilibatkan, kebetulan kita kan ada yang namanya inventaris ya, yang kan mahasiswa sedang benar. Itu kan gunanya untuk mengecek fungsi dari alat-alat, kemudian jumlah dari alat-alat, dan kondisi juga ya bagaimana terus merapikan alat itu semuanya terlibat dalam menjaga alat. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa peran manajemen dalam atau Ibu dalam mendukung kebijakan K3 yang diterapkan, dan bagaimana Ibu mengawasi dalam pengimplementasian K3 itu? Untuk itu tentunya dari lab sendiri membuat seperti pedoman untuk K3 ya, pelaksanaan K3 di lab yang disosialisasikan juga gitu ya. Ya mungkin sosialisasinya ketika itu mengingatkan kepada mahasiswa yang terkait bagaimana cara penggunaan alat, bagaimana dan lainnya
semuanya, kemudian juga ada di tanggal 32 jadi dari ada panduan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu sebagai Kepala Lab merespon insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi dan apa langkah pertama yang diambil oleh Ibu jika ada gitu? Jika ada dan mudah-mudahan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, tentunya kita harus segera apabila mahasiswa yang terluka harus segera dibawa memberikan pertolongan pertama ya. Apabila dirasa gejalanya lebih parah harus dibawa ke klinik ya. Dan kalau juga dibawa ke IGD kalau dan tidak sampai satu ya penanganannya, tentunya harus ada pendidikan dari situ, kita lakukan evaluasi atau bagaimana kronologi kejadiannya, dan diidentifikasi penyebabnya, kemudian untuk langkah-langkah berikutnya supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa jenis pelaporan dan dokumentasi yang digunakan untuk melacak kecelakaan kerja atau insiden atau penyakit yang terjadi? Jenis dokumen. Ya, betul, jenis pelaporan atau dokumentasi. Ya, maksudnya jenis dokumen. Kayak salah satu kita memfoto di apakah pelaporannya berupa apa? Ya. Misalnya kejadian kecelakaan kerja yang mungkin alhamdulillah tidak pernah terjadi, atau yang pernah terjadi adalah misalnya ada kerusakan alat. Kerusakan alat. Nah, itu langkah pertama adalah tentunya pengguna dalam hal ini mahasiswa diminta untuk membuat berita acara. Berita acara yang menjelaskan kronologi kejadian tersebut, kerusakannya apa, bagian mana, dan kenapa bisa terjadi kerusakan seperti itu. Dan kemudian kita evaluasi itu kesalahannya ada di mana. Misalkan ada kelalaian dari mahasiswa, atau misalkan memang isi dari alatnya, apabila ada kelalaian mahasiswa, bila ya untuk kerusakan dan juga ya untuk mahasiswa lainnya ada lebih berhati-hati. Biasanya nanti akan ada konten yang kompensasi yang bisa berupa penggantian dengan jam yang jam kompetensi. Tentunya itu kita lihat kronologi kayak dari kesalahan gitu. Ya. Mungkin ke pertanyaan terakhir, apakah di lab pemodelan sendiri sudah dipasang atau dipasang rambu-rambu dan memasang yang kita sebut sebagai 5R ya, apakah sudah dilakukan atau belum? Yang masih 5R yang kayak rawat, resik ya gitu. Yang rapih ya gitu. Ya, tentunya ada penggunaan alat yang sekarang dipasangkan bagaimana prosedur penggunaan alat dengan alat yang memang tentunya melalui UKM itu kan ada alat-alat yang dicek kembali, dilakukan kembali, terus ulangan gitu ya. Itu prosedur yang biasa sudah dilakukan dengan gerakan 5R tadi. Jadi mungkin itu juga ya, mahasiswa tidak menggunakan data sih, harus disimpan di loker. Setiap lab sudah menyediakan loker-loker di depan ya, di depan lab itu mahasiswa bisa menggunakan di atas. Nah, prosedur itu kan tadi oleh mahasiswa itu itu seperti alat kalau ingin kita pinjam itu harus ada pengisian form meminjam alat yang dimana mahasiswa harus menyerahkan poin ya, atau kalau tidak ada poin dengan tanda mahasiswanya ya PM, supaya kan ada tanggung dari mahasiswa bahwa mahasiswa data yang masih di mana yang meminjam alat, sehingga nanti kan kalau sudah digunakan dikembalikan ya seperti itu. Walaupun ketika ketika akan digunakan kita sudah harus rapihkan kembali ya. Poinnya
termasuk bangku-bangku meja-meja juga kita handle. Mungkin itu salah satu pengimplementasian dari lab modelannya dengan adanya locker dan merapikan kembali dari yang sudah dipakai. Tempat alat, jadi kan kita harus menaruh kembali ya alat pada tempatnya, itu kan termasuk dari lingkar ya. Jadi dengan disediakannya lembaga alat, akan memudahkan ya dalam implementasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya Kala Faria Prajuga. Saya Gilang Saburi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.